bahagia. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan melakukan praktik pra-observasi untuk supervisi akademik. Selamat siang Bu Wita. Selamat siang. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat, semangat, luar biasa sekali. Alhamdulillah, semangatnya saya suka ya Bu ya. Oke Bu, kali ini kita akan melakukan sedikit sesi perbincangan terkait dengan observasi akademik yang akan nanti kita akan lakukan beberapa hari kemudian ketika Ibu nanti siap. Tapi sebelumnya saya akan memberitahu terlebih dahulu tentang tujuan dari kegiatan kita kali ini. Jadi pada kali ini kita bertujuan untuk melakukan pra-observasi, di mana nanti saya akan menggali apa yang akan Ibu persiapkan tentunya untuk menjelang supervisi akademik. Apakah sudah siap Ibu? Sudah. Maka ya kita mulai ya Bu ya. Sebelumnya bolehkah saya tahu untuk supervisi besok tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan seperti ini? Jadi tujuan pembelajaran untuk kegiatan observasi besok itu yang pertama, melalui kegiatan literasi anak-anak dapat membedakan teks deskripsi, narasi atau prosedur dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menuliskan teks prosedur dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan praktek membuat celengan, siswa dapat menyusun teks prosedur cara membuat celengan dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, siswa dapat menyimpulkan kegiatan menyusun teks prosedur dengan benar. Jadi ada 4 tujuan ya Bu ya, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya. Dari 4 tujuan tersebut, arena atau area pengembangan apa yang nanti Ibu ingin titik fokuskan untuk saya observasi? Jadi titik pengembangannya nanti di kegiatan praktek membuat celengan ya. Jadi keaktifan siswa dan bentuk produk akhirnya. Praktik pengembangan produk tadi ya Bu ya. Baik, jadi nanti Ibu inginnya ketika ada supervisi akademik, saya akan mengamati arena tersebut di mana saya mengamati aktifannya tentunya ya. Lalu untuk bagaimana produk itu sendiri seperti itu. Baik, untuk tindak lanjutnya Ibu, bagaimana atau cara-cara atau langkah apa yang Ibu akan terapkan untuk mencapai hasil maksimal dari apa yang ingin diobservasi tadi? Jadi cara saya karena menggunakan model pembelajaran PJBL, ya. Kan banyak praktiknya, kan banyak praktiknya. Jadi saya menggunakan strategi kontekstual, pembelajaran yang kontekstual karena mereka anak-anak akan praktek secara langsung, belajar secara langsung bagaimana cara membuat celengan. Tentu dari kegiatan praktek nanti anak-anak bisa menyusun. Oh, cara saya membuat celengan tahap yang pertama adalah menyiapkan bahan, lalu menggunting kertasnya sampai mengelem dan membuat celengan sampai bentuk yang jadi. Seperti itu. Baik, sangat konkret ya. Mungkin bisa Ibu lebih konkretkan lagi untuk pembelajaran kontekstualnya itu yang seperti apa Bu? Apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat anak-anak semakin paham tentang apa yang materi yang akan Ibu sampaikan tadi? Jadi konkretnya karena mereka mengalami secara langsung apa yang ingin mereka buat, yaitu bentuk celengannya tadi seperti apa, bahan dan alat yang mereka gunakan juga apa. Jadi mereka kan akan menuliskan bagaimana langkah-langkah mereka, apa yang mereka alami, mereka tuliskan dalam bentuk teks prosedur seperti itu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi terkait dengan apa yang akan Ibu lakukan nantinya untuk observasi ke depannya, kira-kira kapan Bu Ibu siap untuk melakukan praktek supervisi akademik ini? Praktek mungkin bisa di hari Kamis. Di hari Kamis, berarti tanggal 17 Januari. 17 Januari. Berarti masih 1 minggu lagi ya Bu ya. Dari proses 1 minggu ini, adakah siapa yang akan Ibu ajak kerjasama untuk lebih memaksimalkan nanti supervisi akademik kali ini? Saya akan kerjasama terutamanya kepada anak karena sasaran dari pembelajaran ini kan adalah
betul. Jadi hari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya cara membuat celengannya tersebut. Jadi mereka paham ketika nanti sudah melakukan pembelajaran tersebut, anak-anak sudah tahu, oh kemarin tahap yang pertama seperti ini, harus seperti ini, seperti itu. Oke. Jadi ibu akan mengajak kerjasama anak-anak agar nanti lebih kondusif seperti itu ya Bu ini ya. Baik. Setelah ibu merancang ini semua, bagaimana Bu perasaan ibu setelah ibu bisa mengungkapkan apa yang akan ibu ibu lakukan nantinya, lalu apa yang akan ibu rancangkan, apa perasaan ibu setelah ibu sharing-sharing kali ini? Saya merasa lebih siap dan tahu apa kekurangan dari setiap perencanaan yang saya lakukan, terus nanti kelebihannya apa yang bisa dimaksimalkan, seperti itu. Jadi lebih lega juga seperti itu ya Bu ya. Bu Meta sendiri, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau diceritakan dan didetailkan? Atau sudah cukup? Oh sudah cukup, baik. Terima kasih. Saya harapkan untuk 1 minggu ke depan kita bisa melakukan supervisi akademik, dan saya harapkan apa yang Ibu sudah rancangkan tadi bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Oke. Faiz, oke, silakan siapkan teman-teman yang berdoa. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil Islami dinas wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya masih. Yuk, berdiri dulu. Mengajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebudayaan tobat, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ingatkah kalian kemarin kalian belajar tentang apa? Masukkan ke celengan kemarin apa? Uang. Kita belajar sejarah kelompok, membuat sebuah teks prosedur, lalu kalian akan membuat celengan. Dari celengan nanti kalian akan menuliskan alat dan bahan yang digunakan apa, langkah-langkah membuatnya bagaimana, dan yang paling penting adalah tujuan dari kalian nanti menabung membuat celengan adalah untuk apa. Nanti ditempel di celengan kalian masing-masing. Menolong mawar sehingga dia bisa melewati musim panas. Nah, tersebut isinya tentang cerita. Deskripsi. Oke, kalau itu kita ke bagian kedua untuk membandingkannya dengan kucing. Yang belum baca ada ulang, silakan dibaca paragraf yang sudah. Dan alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Alpukat ukuran sedang, 2. Air matang, 3. Es batu, 4. Susu kental manis, 5. Gula pasir, 6. blender, dan 7. sendok. Langkah-langkah membuatnya. 1. Siapkan terlebih dahulu air gula. Yang kedua, belah alpukat, kemudian ambil bijinya, lalu keruk daging alpukat sampai habis. Yang ketiga, masukkan daging buah alpukat ke dalam blender beserta air gula dan es batu, lalu di blender secara halus. Itu merupakan kalimat perintah. Buat celengan, langkah pertama adalah sebelum memotong botol berarti betul.
siapkan terlebih dahulu alat dan bahan. Tetap mau untuk membeli alat tulis. Jangan lupa tempelannya tujuan dari menabung. Ini bisa diingat. Semoga karena kertasnya tidak terlalu gimana. Kasihan. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Lalu potonglah botol menyerupai celengan. Ketiga, tempelkan ke kertas origami. Lalu gulung kertas untuk melapisi botol. 5. Lalu buatlah tutup dari kardus dan lapisi kertas origami. 6. Buatlah alas untuk tempat duduk celengan. 7. Lalu buatlah hiasan untuk menghiasi celengan dengan keinginan masing-masing. 8. Tujuan menabung untuk barang sesuai keinginan masing-masing. Nah, tujuan menabungnya Kardus, kertas, origami, botol bekas. ya. Lalu, cara Siapkan alat dan bahannya. Kedua, lalu potong botol dan gulung kertas origami menutupi botol. Ketiga, buatlah tutup celengan dan tempat duduk celengan. Keempat, lalu menghiasi sesuai keinginan masing-masing. Tujuan dari menabung untuk membeli keinginan masing-masing. tujuan kegiatan ini, teks prosedur ini bisa kalian buat dalam materi apa saja, kegiatan apa saja yang sudah kita lalui dari awal sampai akhir tadi. Juga celengan, terus belajar di hari besok dengan materi yang berbeda, yaitu menganalisis teks prosedur. Kalian bisa membaca teks prosedur yang ada di buku paket kalian. Nanti dibaca di rumah, lalu kita akan analisis di sekolah. Yang saya apresiasi dari kalian bekerja kelompok hari ini, kalian sudah belajar untuk mandiri, ada belajar bekerja sama, saling tolong-menolong dengan temannya. Kalian sudah, nah karena tadi kelompok yang paling cepat selesai adalah kelompok Via, nanti silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya Bu Mita ya. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Halo. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini sehat. Oke, sehat ya. Di kali ini adalah sesi ketiga, di mana ini adalah sesi lanjutan ya Ibu ya. Sebelumnya saya akan sedikit untuk menjelaskan apa tujuan dari kegiatan kali ini. Jadi beberapa minggu lalu kita sudah melakukan praobservasi, lalu sudah melakukan supervisi akademik, lalu ini adalah langkah yang ketiga, langkah terakhir di mana saya melakukan pasca observasi. Nah, dalam diskusi kali ini nanti kita akan mendiskusikan berkaitan dengan apa yang sudah Ibu lakukan ketika supervisi kemarin.
lalu apa kiranya perbaikan atau yang perlu ditingkatkan dari apa yang sudah Ibu lakukan kemarin seperti itu. Apakah sudah jelas Ibu? Baik, kita mulai ya. Ya. Sebelumnya saya ingin kembali mengingatkan Ibu tentang tujuan dari pembelajaran Ibu sendiri. Bolehkah Ibu menjelaskan kembali tujuan dari pembelajaran yang sudah terlaksana kemarin? Ayo. Jadi karena di materi sebelumnya anak-anak itu sudah belajar tentang uang, apa itu uang dan bagaimana kelebihan menabung di bank, di koperasi dan jaringan. Di pembelajaran yang saya lakukan ini memiliki tujuan anak-anak bisa menyusun teks prosedur dari karya mereka membuat jaringan. Nanti akan ada hasil dari produk jaringan. Lalu anak-anak bisa menyusun bagaimana teks prosedur cara membuat jaringannya. Lalu mereka juga bisa membedakan mana teks narasi, mana teks deskripsi, dan prosedurnya seperti apa. Baik. Jadi tadi titik berat pada tujuan Ibu adalah bagaimana teks prosedur itu. Jadi anak-anak memahaminya, lalu langkah-langkahnya seperti apa, lalu akhirnya bisa membedakan dan membuat jalannya seperti itu ya Bu ya. Baik, dari tujuan Ibu tadi, Ibu saat observasi kemarin menjelaskan langkah-langkahnya. Agar lebih detail lagi, langkah apa Bu yang sudah Ibu lakukan ketika kemarin Ibu melakukan supervisi akademik? Jadi langkah-langkah pembelajaran yang pertama yang saya lakukan di sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya melakukan observasi ke anak-anak. Karena nanti ada menghasilkan sebuah produk, saya harus mencari tahu dulu kesulitan yang di bagian mana ketika anak-anak membuat produknya. Jadi di hari sebelumnya saya melakukan demonstrasi ke anak-anak, begini cara membuatnya. Lalu tingkat kesulitan yang paling sulit adalah di bagian mungkin membuat tutup jaringannya. Jadi saya bekerja sama dengan orang tua di rumah. Jadi untuk tutup jaringannya itu bisa dibuat di rumah seperti itu. Jadi ketika anak-anak di hari pembelajaran membuat jaringan proyektor tadi, anak sudah membuat tutupnya, terus botolnya. Jadi di sekolah tinggal menempel dan hiasnya. Jadi untuk tingkat yang paling sulit sudah diatasi terlebih dahulu di rumah dengan orang tua seperti itu. Oke, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi itu adalah langkah ketika Ibu menyusun strategi bagaimana anak membuat celengannya. Nah, bolehkah saya tahu langkah yang sudah Ibu lakukan ketika Ibu mengajar? Jadi maksud saya seperti dari pembukaan Ibu melakukan apa seperti itu hingga penutupan seperti itu. Dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan awal, saya mengeksplorasi kegiatan literasi anak dengan memberikan sebuah slide berupa bacaan yang di sana ada cerita narasi, ada juga tentang deskripsi, teks deskripsi, dan yang satu lagi ada teks prosedur. Dari dua teks narasi dan deskripsi, anak-anak bisa membaca dari slide yang saya tampilkan. Lalu untuk teks prosedurnya, mereka mendengarkan dari pembacaan yang saya bacakan di depan kelas. Nah, dari ketiga teks tadi, mereka akan menganalisis mana yang termasuk teks deskripsi, mana narasi dan prosedur. Mereka akan mengotak-atik, oh ternyata ciri-ciri dari masing-masing teks itu ini, seperti itu di kegiatan awal. Lalu di kegiatan ininya, anak-anak akan berdiskusi kelompok. Saya menyiapkan LKPD untuk diskusi kelompok untuk menyusun teks deskripsi yang nantinya akan dipresentasikan di belakang. Nah, teks prosedurnya nanti didapatkan dari anak-anak yang sudah praktek secara berkelompok untuk membuat jaringan. Jadi apa yang mereka lakukan membuat jaringan tadi, mereka tuliskan dalam bentuk teks prosedur. Lalu ada kegiatan presentasi di depan, membacakan bagaimana cara mereka membuat jaringan di teks prosedur tadi, dan juga ada presentasi hasil produk mereka. Jadi mereka membuat jaringannya, kan ada tulisan jaringan ini saya tujukan untuk membeli sepatu, ada yang membeli tas seperti itu. Jadi suka-suka mereka seperti itu. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya, sangat detail sekali. Mungkin saya akan sedikit lebih memperdalam.
kemarin Ibu mengatakan bahwa Ibu ingin diobservasi tingkat keaktifan anaknya, betul? Nah, dari langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi, Ibu bisa melihat bagaimana keaktifan anaknya. Ibu bisa memberikan nilai sendiri untuk keaktifan anak ketika supervisi saat itu berapa? Saya bisa memberikan angka 8 untuk mereka. Angka 8. Dari angka 8 itu ingin Ibu tingkatkan ke angka berapa? Ini saya tingkatkan di angka 9. Oke, 9. Berarti ada satu angka lebihnya. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan agar kegiatan Ibu itu membuat anak semakin aktif? Jadi ada peningkatan tadi. Jadi dari pembelajaran kemarin itu dari segi keaktifan saya masih melihat ada yang kurang. Jadi ketika di kegiatan diskusi kelompok saya masih melihat ada siswa yang belum ikut diskusi. Jadi mereka hanya mengandalkan salah satu siswa yang mereka sudah bisa dan tidak ingin memberikan kritik atau memberikan masukan yang lain. Jadi seperti itu. Jadi masih ada yang pasif. Nah dari sana hal yang ingin saya tingkatkan adalah cara mereka berdiskusi. Jadi saling sumbangsih masukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan mereka sendiri. Menarik sekali. Jadi Ibu tadi menjelaskan bahwa ada kurangnya ketika siswa itu diskusi ada yang belum terlibat aktif. Bolehkah Ibu detailkan lagi cara apa yang akan Ibu lakukan agar ketika diskusi mereka semakin aktif? Jadi saya yang akan saya lakukan salah satunya adalah memberikan stimulan kepada anak. Contohnya, ketika dalam diskusi saya akan berkeliling dalam satu kelompok itu untuk membaca hasil diskusi mereka. Nah, dari beberapa yang sudah ditulis, saya akan memberikan pertanyaan kepada mereka. Apakah memang urutan ini, ataukah memang permasalahan ini sudah tepat atau belum? Itu kan akan menstimulan mereka untuk berpikir kritis. Barangkali dari anak yang tidak aktif tadi, dia akan tercetus menjawab pertanyaan dari saya. Nah, dari situ mereka akan ada sumbangsih lah untuk menjawab pertanyaan stimulan yang saya berikan. Jadi ada stimulan yang nanti akan Ibu berikan kepada mereka dengan cara Ibu nanti berkeliling seperti itu ya. Baik, itu kalau langkah ketika berdiskusi. Mungkin adakah cara lainnya untuk mengaktifkan keaktifan anak-anak selain mengaktifkan dalam segi diskusinya, Bu? Keaktifan lain mungkin memperbanyak tanya jawab dalam forum pembelajaran saya. Jadi tidak hanya kegiatan di forum diskusi kelompok, tapi ketika mereka sedang di kegiatan awal, pendahuluan membedakan mana teks prosedur, mana teks deskripsi, itu akan kita lebih dalami lagi dengan memberikan banyak pertanyaan. Oke, baik. Baik, itu terkait dengan apa yang sudah saya observasi kemarin seperti itu ya. Jadi dari tujuan pembelajaran tentang teks prosedur. Tapi ketika pembelajaran kedepannya tentu bukan hanya tentang tujuan pembelajaran tersebut. Bagaimana langkah-langkah Ibu atau rencana Ibu kedepannya berkaitan dengan keaktifan siswa di tujuan pembelajaran yang lainnya? Ya, mungkin salah satu cara yang akan saya lakukan adalah mengobservasi mereka, karena kemampuan mereka itu ternyata kan beragam. Dan di kelas mereka itu lebih cenderung mulai males tuh kadang kalau metodenya monoton. Jadi harus menggunakan berbagai metode yang variatif seperti itu. Terus karena mereka juga anaknya aktif, ketika kita hanya memberikan metode ceramah atau banyak cerita dan tanya jawab, mereka akan sangat bosan. Saya akan lebih mengobservasi mereka di titik mana mereka menyukai pembelajaran yang saya berikan seperti itu. Ketika itu pembelajarannya lebih ke praktek yang melibatkan kinestetik mereka, mereka membuat pembelajaran yang banyak dengan melibatkan mereka, misalnya membuat proyek apa seperti itu. Jadi ada pembelajaran kontekstual juga di dalam pembelajarannya. Terima kasih untuk penjelasannya. Tadi Ibu sempat menjelaskan tentang metode variatif.
karena anak-anak itu gampang bosan ketika pembelajarannya monoton seperti itu. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan tentang proyek ya, kontekstual seperti itu ya. Selain proyek yang kontekstual, seperti itu metode apa yang akan Ibu terapkan nanti di pembelajaran selanjutnya? Pembelajaran selanjutnya mungkin bisa dengan PPL ya. Jadi dengan stimulan yang saya berikan itu akan membuat mereka berpikir kritis. Dari berpikir kritis mereka akan mencari tahu bagaimana ya cara saya menyelesaikan ini, seperti itu. Oke, jadi ada tadi kaitan dengan proyek, terus ada PPL juga seperti itu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Berkaitan dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, sungguh detail sekali seperti itu. Bagaimana ke depannya ya tanggung jawab Ibu? Jadi komitmen Ibu. Sekarang saya ingin menanyakan tentang komitmen Ibu. Jadi Ibu tadi sudah menjelaskan bagaimana runtutan langkahnya, strategi yang akan Ibu lakukan. Bagaimana sekarang dari bentuk tanggung jawab Ibu? Siapakah yang akan Ibu ajak kerjasama mungkin? Atau apa yang akan Ibu lakukan ke depannya berkaitan dengan strategi yang sudah Ibu jabarkan tadi? Kedepannya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat tentunya. Jadi ketika saya membuat rencana pembelajaran, ada diskusi dengan anak-anak bagaimana jika saya menggunakan metode ini atau strategi pembelajaran seperti ini di pembelajaran saya. Karena pada akhirnya ketika kemarin kegiatan observasi saya banyak refleksi, ada kekurangan saya di sini, kelebihan saya di sini seperti itu. Jadi masukan dari teman, dari rekan sejawat, apalagi dari Pak Kepala Sekolah itu akan sangat membantu saya untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Nah, untuk kerjasama, saya akan kerjasama juga dengan orang tua tentunya. Ketika ada pembelajaran yang memang harus melibatkan orang tua, saya bisa share materinya itu di grup WhatsApp mereka. Dan untuk utamanya adalah bersama dengan siswa. Jadi ada kolaborasi di dalamnya, baik dalam rekan sejawat, kepala sekolah, seperti itu, orang tua dan murid seperti itu ya Bu ya. Kapan Bu Ibu akan mulai menggencarkan ini, kolaborasi ini kapan? Saya akan memulainya ketika pasca observasinya sudah dilakukan oleh Ibu. Kapan kalau boleh saya tahu? 1 minggu ke depan atau besok atau beberapa bulan ke depan? Sesuai kesiapan Ibu? Mungkin setelah kegiatan PTS. Setelah kegiatan PTS, saya tunggu cerita-cerita baiknya setelah Ibu melakukan banyak sekali strategi dan tentunya kolaborasi. Saya ingin menanyakan sedikit lagi, bagaimana setelah Ibu melaksanakan observasi lalu supervisi akademik dan ini pasca observasi, apa yang Ibu rasakan setelah berdiskusi seperti itu? Saya senang ya ketika kegiatan ini berlangsung. Jadi ada apa ya? Kita kan tidak mungkin yang menilai bagaimana diri kita sendiri kalau kita tidak saling share diskusi. Ada banyak masukan yang saya dapat dari baru dari observasi, dan saya tahu di mana letak kurangnya saya, di mana bagian yang harus saya tingkatkan, dan di mana bagian yang harus ini dipertahankan, tapi juga harus ditingkatkan bagian ini. Ada perasaan lega seperti itu Bu ketika sekali. Oke. Baik. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Bu Meta? Ada lainnya? Kesimpulannya adalah saya berterima kasih sekali karena kegiatan observasi ini sangat membantu saya untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran saya ke depannya. Mungkin saya lebih tekankan ya Ibu bahwa apa yang Ibu lakukan itu dan apa yang sudah Ibu jabarkan tadi itu semua murni dari Ibu sendiri. Jadi pemikiran tentang apa kekurangan, apa kelebihan, apa yang perlu ditingkatkan itu sebenarnya ada dan berasal dari Ibu sendiri. Saya hanya membantu untuk menggalinya dan ternyata Ibu sudah bisa menemukannya sendiri. Bagaimana cara untuk Ibu menemukan solusi-solusi dari yang Ibu sampaikan tadi. Baik, adakah lainnya pun yang perlu ditambahkan? Sudah, baik. Karena sudah cukup untuk sesi pasca observasi ini saya tutup ya Ibu. Sebelumnya terima kasih. Sama-sama.